Halo kawan, jumpa lagi di Oprek Amatir 320. Kali ini aku mau bahas masalah rantai yang sering berbunyi koclak seperti ini. Oke, rantainya bunyinya seperti itu ya. Itu disebabkan karena karetnya sudah keras. Oke, di sini karet ini sudah saya belikan. Kodenya itu 50C F2151. Itu untuk Jupiter MX ya. Ini namanya karet bantalan rantai atau karet bantalan swing arm. Ini berfungsi untuk meredam gesekan atau benturan rantai terhadap swing arm. Nah, ketika rantai ini sudah mulai keras, maka bunyinya tidak seperti ini. Oke, ini bunyinya adem ya kalau dipukul, sedangkan ini keras. Oke, berbeda. Nanti kita akan copot sini dan bagian spakbor dalamnya kita copot dulu ya. Jadi ketika jalan terus melewati jalan berlubang, itu nanti bunyinya seperti benturan antar besi. Jadi bunyi kemeletek walaupun rantainya sudah disetel atau sudah dikencangkan. Nah, hal itu akan sedikit mengganggu ketika kita berjalan melewati jalanan yang tidak rata atau geradakan. Seakan-akan itu ada bunyi benturan antar besi, padahal itu rantai yang membentur karet pengamannya. Jadi seakan-akan itu sudah tidak ada pengamannya, padahal itu karet swing armnya, karet bantalan rantainya itu masih ada atau masih utuh, tidak rusak atau tidak habis kena rantai. Makanya belinya yang original juga saya, untuk mengantisipasi karetnya terkikis oleh rantai. Oke, setelah kita copot ya spakbornya, karena di sini spakbor dalam akan mengganjal pada roda. Jadi kita copot roda belakangnya. Sekalian juga saya nanti akan ganti gearnya. Jadi saya copot semua. Nanti penggantian gear juga divideokan di video tersendiri ya setelah video ini, karena ini akan mengganti bantalan rantai dulu, setelah itu nanti ganti gear. Oke, kembali lagi ke masalah bantalan rantai yang sudah keras. Itu memang disebabkan oleh usia pakai atau lamanya pemakaian suatu spare part. Jadi spare part akan mengalami keausan pada jarak waktu pemakaian tertentu. Oke, di sini karena modelnya itu karet, maka setelah dipakai sangat lama akan mulai mengeras. Walaupun itu karet dan tidak kena oli ya, seperti tensioner, lidah tensioner juga sama seperti itu,
dia bahannya karet, tetapi ketika kena oli dan kena panas maka akan mengeras dan akhirnya menimbulkan suara karena adanya gesekan atau benturan antara rantai dengan si karet tersebut. Nah, pada bantalan rantai ini juga mengalami hal yang sama walaupun tidak terkena panas seperti yang di mesin ya, seperti tensioner, tapi akan mengalami pengerasan juga ketika usia pakainya sudah melebihi usia pemakaian yang sudah ditentukan. Oke, kita copot saja bagian sini. Nah, kali ini saya akan mencoba copot langsung dengan dicongkel atau diungkit ya. Dari sebelah depan saya coba congkel. Di sini ternyata karetnya sudah benar-benar keras, tapi dia masih lentur. Jadi masih bisa dibengkokkan. Kalau misalkan karet tensioner di dalam mesin kalau sudah keras itu dia susah untuk dibengkokkan karena terjadi pemanasan atau terkena panas mesin dan bercampur dengan oli sehingga akan menjadi sangat keras. Ini saya coba paksa dari sini, agak keras juga, susah untuk mengeluarkannya. Ini benar-benar agak kesulitan ya saya. Di sini lebih susah lagi. Tapi di sini sudah mulai bisa terbuka ya, bagian ujung depannya sudah bisa terbuka ini. Cuman masih susah banget. Kita coba lagi, dicongkel kembali, tapi benar-benar keras banget ini, agak susah. Jadi kemungkinan lebih enak itu melepaskan baut swing arm, soalnya di sini keras banget. Ini saya coba lagi, saya congkel lagi, dan ini dengan lebih keras ya. Ternyata memang susah banget. Ini sungguh keras sekali. Agak kesulitan juga ini untuk membongkar ini atau melepaskan karet tensionernya. Dan ini udah mulai agak patah atau retak ya. Ini sobek, akhirnya sobek karet tensionernya, tetapi di sini masih mengganjal atau masih terbentur bagian swing arm sebelah dalam ya. Maka kita akan putuskan untuk buka saja baut swing armnya. Oke, kita akan buka baut swing armnya. Soalnya di sini bagian karet tensioner bagian dalam itu terbentur dengan ini ya, as swing arm yang menghubungkan dengan shock breaker. Jadi di situ ada asnya juga yang menghubungkan dengan shock breaker, sehingga
akan mengganjal daripada karet tensionernya. Untuk melepas karet tensioner ini teman-teman juga harus pelan-pelan saja, hati-hati, dilakukan dengan santai dan teliti bagian-bagian mana yang harus dilepaskan ya. Soalnya dari kemarin juga saya sudah coba kencangkan rantainya, kemudian saya beri oli atau pelumas atau grease, tetap saja sama saja bunyinya kasar atau seperti besi yang berbenturan. Padahal saya teliti ulang, tidak ada besi atau yang bertubrukan atau bertabrakan dengan rantai. Akhirnya cek sana sini, akhirnya terbongkar juga masalah kenapa ada bunyi seperti benturan rantai, yaitu disebabkan karena tensionernya sudah mengeras. Oke, kita copot ke depan ya, seperti ini. Ini bagian belakangnya harus diangkat dulu. Nah begini, maka kan lebih mudah untuk mengeluarkannya ya. Nah ini yang tadi mengganjal, nih tadi mengganjal bagian swing arm dalam ya. Ini bunyinya akan seperti ini. Ini bunyi yang sudah keras dan ini yang masih baru. Oke, bisa dibedakan ya dengan ini. Ini bunyinya berbeda. Kalau yang keras itu bunyinya seperti benturan antara besi dengan besi, jadi sudah kemelatak atau sudah mengeras, sudah tidak adem lagi ya bunyinya. Makanya saya ganti supaya pas melewati jalanan yang tidak rata itu suaranya tidak seperti rantai yang membentur besi, jadi agak lebih adem. Kita bersihkan dulu bagian sini sebelum dipasang. Ini banyak sekali tumpukan oli dengan bercampur dengan debu ya, karena ada pemakaian pelumas juga di rantai. Oke, setelah nanti bersih baru dipasangkan untuk pengaman rantainya. Tidak usah bersih-bersih sekali, yang penting sudah mulai berkurang. Iya, mau dibawa ulang. Sudah agak lumayan berkurang kotorannya. Jadi kan Dede ada temennya, bisa main Kalau bareng. misalkan teman-teman mengalami hal sama ya, jadi motornya berisik, Nanti bisa rantainya, diajakin main itu apa, bisa Minecraft. cek atau ganti bagian pengaman rantai atau bantalan rantai atau bantalan swing arm. Kenapa? Itu bisa menjadi pilihannya, opsional. Kenapa pula, Mas? Saya beli ini tidak sampai 50.000, langsung di toko spare part, tidak online ya. Jadi makanya saya tidak mengirimkan link juga karena saya belinya tidak online. Ini untuk pemasangannya juga cukup mudah, hanya dipasang seperti ini saja untuk bagian depan, kemudian belakangnya juga disesuaikan. Oke,
tinggal masukkan bagian penguncinya. Nah, di sini ada penguncinya ya. Untuk bagian belakang itu ada apa ya namanya, pengunci dengan karet. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini harus masuk ke dalam swing arm. Di sini juga lumayan keras ya. Kalau didorong pakai tangan itu agak susah juga karena karetnya juga karet keras. Maka akan dibantu dengan martel atau dipukul pelan-pelan supaya lebih presisi. Tidak usah terlalu kencang mukulnya, jadi pelan-pelan saja. Seperti ini. Usahakan pas mengenai bagian tengahnya ya, supaya tidak terkena swing armnya. Oke, ini sudah terpasang dengan sempurna ya. Kita masuk untuk penguncinya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan pasang kembali baut swing armnya, tapi sebelumnya dibersihkan dulu karena ini sudah lama juga ya, sudah dari pertama motor dikirim dari dealer. Sepertinya ini belum pernah dibuka dari owner yang dulu, belum pernah dibuka, maka akan menimbulkan kerak seperti ini. Ini sebetulnya tidak begitu masalah karena tidak mengalami pengkikisan ya, atau tidak gimana namanya, tidak aus, cuman berkarat saja. Biasanya saya pakai grease dulu supaya nanti lebih licin dan untuk mengurangi keausan juga. Saya ratakan grease-nya, jadi nanti diharapkan tidak akan menimbulkan keausan. Kalau kering nanti di dalam itu bisa aus juga. Ini bisa untuk mencegah atau mengurangi karat ya, jadi di dalam tidak tambah banyak karatnya, tapi nanti dengan gesekan akan hilang dengan sendirinya. Oke, dirasa sudah cukup, kita tinggal pasang saja ya. Nah, di sini untuk pemasangan juga santai saja, pelan-pelan, tinggal dipaskan dengan bagian dalam yang masuk ke rangka ya. Ini digeser-geser saja sampai menemukan lubang yang di rangka itu supaya bisa masuk. Nah, kita geser-geser saja kira-kira di mana posisinya. Ini ya sudah masuk ke dalam. Nah, ini posisinya tinggal ditekan saja pelan, nanti akan pas. Kemudian sisa-sisa grease yang di luar juga dibersihkan. Oke, jadi tipsnya hanya seperti itu. Ketika rantainya mengalami bunyi yang berisik tetapi sudah dikencangkan. Ini tampilannya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.